Ta'ala. Baiklah, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amr. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya yang bernama Uqbah bin Amr, "Ya Uqbah, maukah aku beritahu suatu amalan tentang kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat?" Akhirnya Uqbah bin Amr menjawab, ibu-ibu. Apa kata Uqbah bin Amr? Kata Rasulullah, yang pertama yaitu amalan yang pertama, kalau kita ingin dimudahkan segala urusan kita, baik dunia maupun akhirat, kata Rasulullah, tasilu mangkotoaka, yaitu sambunglah tali silaturahim. Ini secara langsung dan tidak langsung kita diundang dengan keluarga Sohibul Hajat, yaitu memenuhi undangannya dalam rangka bersilaturahim. Aturan nggak ketemu jadi ketemu. Ini suatu amalan yang sangat luar biasa. Silaturahim yang pertama, di mana kalau ada seorang manusia memutuskan tali silaturahim, ini tidak akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata qati'ur rasul qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Makanya dalam rangka momentum memperingati HUT kemerdekaan RI ini, kita perbanyak silaturahim. Jangan saling gondok-gondokan, jangan saling marah-marahan. Udahlah yang udah-udah mah. Gara-gara sepele kita nggak saling maafin. Gara-gara persoalan kecil marah 3 hari, apa enggak baik-baik. Ini kita akan diancam oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila kita memutuskan tali silaturahim. Nah, di mana seseorang yang menyambung tali silaturahim banyak sekali keuntungannya, ibu-ibu. Yang pertama, akan dipanjangkan umurnya. Nah, seseorang menyambung tali silaturahim bisa memanjangkan umur. Dan seseorang yang memutuskan tali silaturahim bisa saja memendekkan umur. Bisa saja seseorang umurnya 60 tahun akan menjadi 120 tahun ketika ia menyambung tali silaturahim. Dan bisa saja seseorang umurnya 60 tahun menjadi 30 tahun apabila ia memutuskan tali silaturahim. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus, Ibu. Ibu. Terus nggak ini? Romannya ini apa sih ini? Nah, itu ya tadi. Yang pertama silaturahim. Yang kedua, amalan apa nih? Kata Rasulullah, apabila kita ingin mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, yaitu wa tu'ti an haromaka, berilah kepada orang yang belum pernah memberi kepada kita, atau bersedekahlah kepada orang yang belum pernah bersedekah kepada kita. Nih, ini sangat berat sekali nih, ibu-ibu. Ucapannya gamblang, tapi pelaksanaannya yang berat. Kadang-kadang kita mau hitung-hitungan kan ya. Jangankan sama orang lain, sama temennya yang berhitungan. Lah ada lu minta sama gua, kapan lu minta ngebagi guanya? Begitu kan kita mah. Nah, di sini kita dituntut berilah kepada orang yang belum tidak memberi kepada kita.
bersedekahlah kepada orang yang belum bersedekah kepada kita. Ini suatu amalan yang sangat luar biasa, ibu-ibu. Nah, di sini alhamdulillah nih, guru kita, orang tua kita, teman kita, kerabat kita, Bapak Haji Naim ini telah mengadakan santunan. Kita doakan ibu-ibu, mudah-mudahan beliau diberikan rezeki yang banyak dan halal dan barokah, sehingga pada tahun nantinya insya Allah bisa memberikan santunan lagi kepada kita. Amin ya robbal alamin. Doain ibu-ibu itu bersedekah ya. Jadi kalau hidup ingin berkah harus banyak bersedekah. Kita contoh guru kita nih, walaupun beliau ini awal kehidupannya seorang yang tadinya mantan preman, tapi jangan dia lihat kemarin-marinnya, kita lihat yang sekarangnya. Beliau ini sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini bersatu, menunjukkan, mencontohkan kepada kita umat Islam, yaitu waqtasimu bihablillahi jami'a walal tafarraqu. Bersatu kita. Jangan umat Islam ini berkotak-kotak. Jangan umat Islam ini bercerai-berai. Contoh nih yang besok akan dilaksanakan ketika 17 Agustus. Di situ banyak perlombaan-perlombaan, diantaranya ada panjat pinang. Kita contoh panjat pinang tuh. Itu panjat pinang mencontohkan kita harus bersatu. Kalau kompak, pesertanya insya Allah akan meraih keberhasilan. Di situ harus ada kekompakan. Tetapi kalau tidak kompak, di situ tidak akan meraih keberhasilan. Ini contoh bagi umat Islam, jangan bercerai-berai, harus bersatu. Yang alhamdulillah guru kita ini, dia ini sudah banyak sekali dia bergaul di baik kalangan ustadz, kalangan kiai, bahkan dia terjun di kalangan preman. Artinya bergaul ini tidak tampak pandang bulu. Bergaul ini tidak ada batasnya, mau siapa kita gauli. Yang penting kita punya prinsip. Ini kadang-kadang baru jadi ustad, baru mimpin tahlil di kampung moya udah konyol, dekat sama preman ogah, dapat sama tukang maksiat ogah. Kalau preman dijauhin, kapan mau sadarnya? Betul begitu bapak-bapak, ibu. Kita rangkul sebab semua manusia itu adalah makhluk Allah. Yang wajib mengajab dan melaknat hanya Allah, bukan manusia. Ini kadang-kadang gengsi kita selalu tinggi. Ngapain saya bergaul sama dia? Wah, dia mah tukang mabok mulu, teler mulu. Nggak tahu kita hidayah Allah yang akan diturunkan oleh Allah. Belum tentu ibadah kita ini diterima yang bertahun-tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika si preman itu tobat, satu hari tobat dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia preman ketimbang kita. Maka hati-hati itu. Makanya di dalam rangka bergaul jangan pandang bulu. Jangan pandang usia. Ayo deketin. Demi tersiarnya ukhuwah Islamiyah kita bersatu. Itu tadi umat Islam dianjurkan bersatu. Diibaratkan sapu lidi satu. Kalau itu satu, kalau buat nyapu bisa nggak ibu-ibu kira-kira? Kagak. Tapi kalau ada seikat, insya Allah bisa ngeduk sampah. Begitupun umat Islam, kalau bersatu insya Allah negara ini menjadi baldotun toibun warobul gofur. Itu intinya ya. Itu yang kedua, yaitu rajin bersedekah. Ya alhamdulillah nih guru kita ngadain acara begini, saya tahu persis ibu-ibu ya. Ini acara begini nih sebenarnya bukan jauh-jauh hari. Ini acara 1 minggu mendadak. Kata dia begini, ngobrol sama saya, Ustadz, ini seminggu lagi sebelum acara dia pernah ngobrol sama saya. Bagaimana kalau malam 17 Agustus kita ngadain acara? Yang pertama acara santunan, yang kedua kita undang aparat-aparat dalam rangka yaitu memperkuat
tali silaturahim. Gak apa-apa bang, kata saya gitu. Tapi saya rada bingung juga nih bang, acara begitu yang dananya sangat besar sekali dengan waktu yang sangat jarak dekat. Tapi dia bilang apa? Abang saya ini punya keyakinan, insya Allah Ustaz, kalau buat di jalan Allah, Allah tolong. Nyatanya alhamdulillah, ini Allah akan tolong di jalan kebaikan Manawa itu. Coba kita lihat, abang kita kerja nggak kerja apa-apa, ngerokok, jalan terus, bahkan banyakkan dia lagi rokoknya sama saya mah. Kenapa begitu? Setiap saya datang saya dibagi rokok mulu, Bapak dan kami. Jujur aja saya mah, saya nggak punya duit, kadang-kadang dikasih ongkos, saya malu sebenarnya saya mah ini. Iya, kita doakan nih abang kita, Bapak Haji Naim, mudah-mudahan beliau bisa lebih barokah dari hari-hari sebelumnya, amin ya robbal alamin. Tuh kunci kehidupan untuk sukses maupun di dunia harus banyak sedekah. Nah, sedekah ini nggak gampang ibu-ibu emang. Kadang-kadang kita maya sedekah dipilih-pilih sedekah, yang kenal doang kita kasih. Itu tadi, bersedekahlah kepada orang yang belum bersedekah kepada kita. Insya Allah ketika kita mampu melaksanakan amal ibadah seperti ini sangat besar sekali nilai ganjarannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketimbang kita bersedekah kepada orang yang kita kenal. Jangan berhitungan ya, kalau mau membantu orang jangan berhitungan, insya Allah rezeki tidak akan bertukar. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ini Bu. Jam berapa ya dia? Jam dulu dah. Setengah 4 dua asar ya. Dah singkat aja lah. Hubung istilahnya dikit lagi santunan, satu lagi dah ya. Kunci untuk hidup di dunia, yang pertama tadi rajin nyambung silaturahmi, yang kedua rajin bersedekah walaupun sedikit ya, yang penting ikhlas, yang ketiga yaitu as-sholatu imadudin, sholat yang ada agama, sholat jalani. Kalau ada masalah sholat, setiap ada berbagai macam kerumitan di dalam rumah tangga, sholat jalani. Ibu-ibu seumpamanya punya suami ribut mulu, sholat. Apa ibu-ibu? Sholat. Tapi insya Allah lah orang sini mah saya jamin nih sholat semua. Bab lain dilihatnya gajina tuh paling bening tuh ibunya. Sholat tuh yang ketiga. Nah sholat ini penjabarannya sangat luas sekali, nggak bisa dibeberkan ini dalam waktu yang singkat ini, disingkat saja. Nah kadang-kadang kita masih suka begini kan ya, laporan, oh Ustaz, kok saya udah sholat tapi rezeki seret jalan terus, kan begitu kita maya. Nah rupanya sholat kita lihat ibu-ibu, sholat yang 5 waktu itu yaitu modal yang Allah berikan kepada kita. Logikanya nih, contoh lah, kita punya modal 300.000, kita belanjain cabai tuh di pasar rame. Tahu pasar rame ibu? Tahu nggak pasar rame? Di mana? Beli cabai tuh kita belanjain modal 300.000. Nah setelah kita belanjain cabai, kita dagangin, setelah kita jual itu hasilnya 300.000 lagi. Kira-kira untung apa? Enggak tuh kagak. Pulang ke rumah kepake ongkos, udah jelas berkurang modal kita. Nah sholat pun begitu. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan di dunia maupun di akhirat, sholatnya jangan 5 waktu. Jalanin sunnah-sunnahnya, qobliyah, ba'diyah, hajat, duha, istihoroh. Jalanin sholatnya itu.
Kadang-kadang kita mau ngedumel mulu nih. Kadang-kadang minta saran sama Ustaz, minta saran sama Haji Naim. Mau Haji, pan Bang Haji udah ngasih wiridan bahasa ini. Tasbih mau udah habis 2 biji pada putus. Iya, bukan pakai ngewirid kali ditarik-tarik. Rezeki masih seret jalan terus ya. Itu tadi. Kalau orang sholat dapat duit, ibu-ibu, nih ya, begitu sholat sujud, begitu uluk salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, begitu uluk salam, ngusap muka, ada duit di sejadah. Ini orang se-Indonesia sholat semua. Iya, kalau sholat pengen dapat duit mah, sholat bukan untuk menghasilkan duit. Nah, kunci kebarokahan sholat ini supaya kehidupan kita barokah, ibu-ibu. Kenapa begitu? Sebab di dunia ini syariat ada 2. Yang pertama syariat johir. Apa itu syariat johir? Syariat johir yang mampu ikhtiar, berusaha dagang, mampu berbisnis, mampu apa aja lah keterampilannya, silakan jalanin itu. Fantasilu fil ardi, bertebaran di muka bumi ini. Cari karunia Allah. Itu syariat johir. Nah, kita jalanin lagi setelah syariat johir, syariat batin. Apa syariat batin? Yaitu berdoa. Nah, kalau 2 ini kita jalanin, insya Allah hidup kita akan barokah. Kenapa kita nggak dikasih kebarokahan? Karena kita ini sering ninggalin sholat. Usaha 1 hari 300.000, sholat ente. Anak sakit, masuk ke dokter. Ini tandanya nggak barokah. Coba 2 syariat ini kita jalanin, ini nggak pinjang. Syariat johir dan syariat batin, yaitu ikhtiar dan usaha dan usoli. Kalau syariat Islam ini, tata Islam ini kita cara jalanin, insya Allah kita akan dapat keberkahan di dunia wal akhirah. Nah, di sholat ada, setelah kita sholat yaitu berdoa, doa silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Nih, kemerdekaan HUT RI Indonesia bukan saja diraih dengan senjata, tapi dengan perjuangan dan doa. Kita bersyukur kepada Allah dengan pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan sehingga Indonesia ini menjadi merdeka. Sebab tidak terlahir seorang ustadz, tidak terlahir seorang ulama, tidak terlahir seorang mubalik kalau Indonesianya tidak merdeka. Maka dari itu, dengan dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia ini, mengenang jasa pahlawan kita, intinya kita harus banyak-banyak sholat dan mendoakan beliau. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sajalah kita bisa sampaikan. Mohon maaf, tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.